Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 571-575. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di sarang naga sesungguhnya, Kinmu akhirnya mencapai apa yang diinginkannya dan memahami semua bahasa naga di dalamnya. Tetua King Huang adalah naga suci, jadi dia menguasai semua bahasa naga. Kemampuannya sangat tinggi, sampai-sampai Kinmu tidak tahu alam mana dia sebenarnya. Akan tetapi, untuk bisa menjadi penguasa Istana Naga Hijau, salah satu dari 4 istana surgawi agung milik Kaisar Pendiri Langit Surgawi, dia seharusnya lebih kuat dari Santo Penebang Kayu atau Raja Yama. Kombinasi bintang-bintang itu dikenal sebagai langit, tetapi secara terpisah mereka dikenal sebagai 5 istana. Istana Langit Naga Hijau menguasai 60 bintang di langit timur, Istana Langit Harimau Putih menguasai 27 bintang di langit barat, Istana Langit Burung Merah menguasai 39 bintang di langit selatan, dan Langit Kura-Kura Hitam menguasai langit utara. Di bagian tengahnya terdapat Istana Surgawi Kaisar Langit yang mengatur bintang-bintang Kaisar Langit. Selain itu, Istana Surgawi Naga Hijau memimpin keempat istana surgawi besar lainnya, jadi bisa dibayangkan seberapa kuat tetua King Huang. Dia tidak menguraikan teknik penguasa naga sejati seperti naga kecil Jiang Miao yang membaca kata demi kata. Sebaliknya, dia langsung mengubah semua tulisan menjadi teknik dan mengajarkannya kepada mereka berdua, dari yang paling sederhana hingga yang paling sulit. Teknik utamanya disebut teknik misteri tertinggi naga leluhur, dan menggunakan semua bahasa naga untuk bergema di tubuh jasmani dan roh primordial dengan raungan naga. Metode Ki Vital, seni ilahi, dan kultivasi penyempurnaan tubuh semuanya tersembunyi dalam tulisan-tulisan. Bagi seorang kultivator, teknik ini meningkatkan semua aspeknya. Yang menyangkut kekuatan Ki Vital, kehebatan seni ilahi, dan kekuatan tubuh jasmani, ini adalah teknik paling unggul yang berada di level alam Dao. Jika Kinmu dapat memahami semuanya secara lengkap, memasuki jalur teknik bukanlah tugas yang sulit. Ini adalah pertama kalinya Kinmu melihat teknik pada level seperti itu, dan itu bahkan lengkap. Ke-14 tulisan Dao Sword tidak lengkap karena bintang-bintang di langit palsu. Tulisan ke-14 tidak dapat dipahami apapun yang terjadi, jadi pedang ke-14 tidak akan pernah mencapai ranah jalan. Sutra Mahayana Rulai dari Biara Petir Agung hanya dapat mengolah kerangka pikiran hingga alam jalan, sementara alam kultivasi hanya dapat diolah hingga surga ke-20. Setelah seseorang mencapai alam Brahma, tidak ada teknik lebih lanjut. Teknik Little Jade Capital dapat memungkinkan orang untuk berkultivasi hingga ke alam dewa, lalu teknik itu dihentikan. Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Agung dari Kultus Santo Surgawi memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam seni ilahi, tetapi juga tidak memiliki teknik apapun setelah menjadi dewa. Karena ada celah dalam warisan kekaisaran perdamaian abadi, terjadilah ketidakcukupan alami. Semua teknik di setiap tempat suci tidak memadai. Kaisar Langit Tertinggi mungkin memiliki warisan lengkap dan memiliki banyak dewa dan dewa iblis, Kinmu belum pernah melihat teknik yang memungkinkan seseorang mencapai ranah jalan. Dia juga belum pernah mendengarnya sebelumnya. Bahkan dewa sejati Kaisar Langit Tertinggi hanya dapat mengolah satu aspek dirinya ke ranah jalan. Jika mereka ingin mengolah semua aspek ke ranah jalan, mereka perlu memahami dan berlatih. Teknik Kaisar Tertinggi Surga tidak dapat membantu siapapun berkultivasi hingga ke alam jalan. Satu-satunya teknik yang dapat mencapai ranah jalan secara langsung adalah teknik misteri tertinggi naga leluhur. Dengan mempraktikkannya, seseorang dapat mengembangkan roh primordial naga leluhur dan meningkatkan pemahaman mereka tentang seni ilahi naga ke ranah jalan. Pemahaman mereka tentang tubuh jasmani juga dapat mencapai tingkat tersebut, menjadikannya teknik yang menantang surga. Bahkan melampaui teknik 3 ramuan tubuh Maharaja milikku. Kinmu tak dapat menahan desahan sedihnya. Ketika ia mengucapkan selamat tinggal kepada Zehwali di surga Kaisar Tertinggi, ia telah jatuh ke dalam kondisi teknik memasuki Dao di mana ia telah merevisi semua seni ilahi teknik 3 eliksir tubuh penguasa dan mencapai kondisi yang paling sempurna. Namun, sangat disayangkan bahwa ia diganggu oleh sekelompok ahli iblis selama proses penyatuan mata ilahi. Meski begitu, ia telah mengambil langkah pertama teknik memasuki jalan tersebut. Namun, itu berbeda dengan teknik alam jalur.
Teknik yang memasuki jalur tersebut dapat memungkinkan tubuh jasmani, roh primordial, dan seni ilahinya mencapai wujud dewa muda sejati. Teknik alam jalur adalah tingkat yang lebih tinggi dan dapat memungkinkan seni ilahi, tubuh jasmani, dan roh primordial seseorang mencapai alam jalur. Selain itu, ia memiliki teknik setelah memasuki alam dewa. Meskipun teknik ini bagus, teknik ini lebih cocok untuk dikultivasikan oleh naga. Jika aku mengkultivasikan teknik misteri tertinggi naga leluhur, pencapaianku pasti akan kalah dengan Jiang Miao. Bagiku, hanya teknik yang paling cocok untukku adalah teknik terbaik. Qin Mu menyingkirkan beban di pundaknya. Meskipun teknik misteri tertinggi naga leluhur itu bagus, ia tetap memilih teknik 3 eliksir tubuh penguasa. Namun, teknik misteri tertinggi naga leluhur masih sangat berguna baginya. Ia dapat meminjam jalur pemurnian di dalamnya untuk memurnikan tubuh jasmani, roh primordial, dan seni ilahinya, serta menyempurnakan teknik 3 eliksir tubuh penguasanya. Metode pemurnian ini disebut 8 suara naga leluhur, dan merupakan metode yang sangat kuat. Metode ini dibagi menjadi suara menempel, suara membunuh, suara meraih, suara menyerap, suara membimbing, suara berputar, suara memukul, dan suara pemurnian. Qin Mu segera mencobanya, dan sirkulasi ki vitalnya bergetar dengan ritme yang aneh. Suara lengket meledak, dan ki vitalnya menjadi sangat lambat, bergetar pada frekuensi yang sangat tinggi. Dalam sekejap, Qin Mu merasakan perubahan luar biasa terjadi di tubuhnya. Darahnya menjadi lengket dan ledakan dahsyat akan meledak ketika ia mengedarkannya. Sirkulasi ki dan darahnya menjadi semakin tak terbatas, bagaikan longsoran salju yang menggulung pegunungan salju. Ketika ki dan darahnya mengalir ke telapak tangannya menjadi sebesar kipas daun palem. Ki vital yang mengalir di telapak tangannya mengeluarkan ledakan keras seperti gemuruh guntur. Dia menggunakan sticking voice untuk memurnikan pembuluh darahnya, lalu setelah satu putaran, dia menyebarkannya dan merasa segar kembali. Qin Mu kemudian mengeksekusi suara pembunuh. Suara itu menggetarkan kesadarannya, memurnikannya hingga mencapai kemurnian yang tak tertandingi. Dia mengeksekusi seizing voice, dan ketiga jiwanya hampir tercerai-berai. Seizing voice memurnikan 3 jiwa, absorbing voice memurnikan 7 roh, guiding voice memurnikan hati, spinning voice memurnikan roh, dan refining voice memurnikan hati Dao. Qin Mu menyempurnakannya satu persatu, mendapatkan sedikit pemahaman tentang 8 suara naga leluhur. Ia kemudian menyebarkan ki vitalnya dengan semangat tinggi dan menggunakannya untuk membangun jalur sirkulasi teknik 3 eliksir tubuh penguasa. Langkah selanjutnya adalah menggabungkan apa yang telah dipelajarinya ke dalam tekniknya sendiri. Di depannya, ki vital menciptakan berbagai jalur sirkulasi yang mengarah ke bentuk yang agak mirip manusia. Namun, jika diamati secara detail, seseorang dapat melihat struktur yang rumit. Buku ini membahas embrio roh Qin Mu, 5 elemen, dan harta karun ilahi 6 arah. Ki vitalnya bersirkulasi dalam harta karun ilahi ini dan membentuk sistem yang sangat rumit. Jalur ki vitalnya di setiap harta karun ilahi berbeda-beda. Tak hanya itu, jika kita mengamati setiap organ di tubuhnya, kita akan menemukan bahwa ki vitalnya memiliki jalur sirkulasi yang berbeda di jantungnya dengan ginjalnya, dan jalur sirkulasi di kakinya juga berbeda dengan 5 organ dalam dan 6 ususnya. Sungguh luar biasa indahnya. Ia mencoba memasukkan 8 suara naga leluhur ke dalam sirkulasi ki vitalnya. Anehnya, tidak banyak bagian yang perlu diubah. Ia hanya perlu menggunakan suara penuntun ketika ki vitalnya mencapai jantung, suara melekat ketika ki vitalnya mencapai pembuluh darah, dan suara berputar ketika ki vitalnya mencapai embrio roh. Semuanya sesederhana itu. Ia mengubah tekniknya di sarang naga sejati sambil mengabaikan segala sesuatu di sekitarnya. Tetua Qing Huang dan Jiang Miao langsung tertarik oleh aktivitas tersebut, dan tatapan mereka tertuju pada diagram sirkulasi di depannya. Berhentilah mencari, kata Tetua Qing Huang sambil menggelengkan kepala kepada Jiang Miao. Kau tidak bisa mempelajarinya. Pemuda ini sangat luas, dan dia seperti monster. Fondasi dan kebijaksanaannya telah mencapai tingkat yang tak akan pernah kau capai. Izinkan aku berbicara denganmu tentang keajaiban teknik misteri tertinggi naga leluhur untuk menjawab pertanyaan apapun yang mungkin masih kau miliki. Maha, jawab Jiang Miao dengan suara lembut. Tetua Qing Huang tersenyum padanya. Kau tak perlu takut padaku. Jiang Miao mengumpulkan keberaniannya dan berubah menjadi manusia. Ia berdiri dengan patuh di samping. Tetua Qing Huang menjelaskan kepadanya teknik misteri tertinggi naga leluhur. Ia mencoba menyederhanakannya jika pemuda itu tidak mengerti. Ceramah itu berlangsung selama 4 hingga 5 hari, hingga akhirnya Qin Mu menggabungkan 8 suara naga leluhur ke dalam teknik 3 eliksir tubuh maharajanya. Ketika ia menjalankannya dan ki vitalnya bersirkulasi,
teknik itu secara alami akan memancarkan 8 suara naga leluhur untuk memurnikan tubuh jasmani, roh primordial, ki vital, dan hati daunnya. Bahkan saat dia mengeksekusi seni sucinya, 8 suara naga leluhur mengoperasikan dan menyempurnakannya. Kinmu merayap di sarang naga sejati sambil melancarkan jurus-jurus ilahi demi jurus ilahi. Raungan naga bergema tanpa henti, dan kekuatan jurus-jurusnya semakin kuat. Ia tak kuasa menahan rasa takjubnya saat melihatnya. Zeng, dia mengeluarkan 2 pisau pembantai babi dan mengayunkannya untuk melancarkan pertempuran tengah malam melintasi kota-kota berbadai. Namun, saat dia melakukannya, kedua pisau di tangannya hancur berkeping-keping karena getarannya. Kinmu tertegun, lalu mengeluarkan sebatang bambu dari kantong taotinya dan menusukkannya. Bambu itu berubah menjadi bubuk halus. Kekuatan 8 suara naga leluhur terlalu kuat. Tak ada senjata roh sembarangan yang bisa menggunakannya. Ia mengeluarkan pelet pedang, dan pedang-pedang terbang melesat keluar bagai air mengalir, membentuk pisau panjang. Kinmu meraihnya dan menariknya ke samping. Pisau panjang itu terbelah menjadi 2, dan ia mengeksekusi Every Cloud Has a Silver Lining. Cahaya pisau saling bersilangan, dan kekuatannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Hampir saja pilar-pilar sarang naga sejati terputus, dan Kinmu buru-buru menarik kembali jurusnya sebelum menghancurkan sarang naga tersebut. Ia memeriksa kedua pisau panjang itu, lalu melemparkannya ke langit. Pisau-pisau panjang itu terpisah menjadi pedang-pedang terbang dan berputar-putar di sekelilingnya. Kinmu memeriksanya dengan saksama dan menghela napas gemetar. Ia berkata dengan gembira, untungnya, pedang terbangku disempurnakan dengan baik, kalau tidak, aku benar-benar tidak akan punya senjata untuk digunakan. Ia kembali tenggelam dalam pikirannya. Selain 8 suara naga leluhur, ada seni ilahi lain dalam teknik tersebut yang bisa ia pelajari. Teknik misteri tertinggi naga leluhur memiliki banyak seni ilahi dengan perubahan tak terduga, dan bahkan dapat diubah menjadi seni ilahi Buddhisme. Beberapa bahkan dapat menjadi seni ilahi sekte Dao atau bahkan dieksekusi sebagai seni ilahi jalur iblis. Kinmu merasa bahwa banyak seni ilahi juga dapat diubah menjadi keterampilan pedang. Jika diperlakukan sebagai keterampilan pisau, keterampilan tersebut juga akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Ada juga banyak hal luar biasa tentang seni ilahi gerakan tubuh, dan seni ilahi murid juga sangat menakjubkan. Semakin dalam Kinmu mempelajari teknik misteri tertinggi naga leluhur, semakin ia memahami betapa luar biasanya teknik itu. Ia membenci dirinya sendiri karena bukan seekor naga dan tidak mampu melepaskan seni ilahi teknik ini secara maksimal. Ketika ia terbangun kembali, ia melihat tetua King Huang dan Jiang Miao sudah tidak berada di sarang naga sejati. Ia pun bergegas keluar dan melihat Jiang Miao sedang berlatih teknik misteri tertinggi naga leluhur. Pemuda itu telah berubah menjadi naga biru safir yang melata sambil mengerahkan teknik dan keahliannya. Ia menggunakan keterampilan bertarung dari teknik misteri tertinggi naga leluhur, dan hanya dalam beberapa hari, kultivasi dan kemampuannya meningkat drastis. Perubahannya lebih dari sekadar menarik perhatian. Kinmu menghela napas. Ia melihat banyak pemuda dan pemudi sedang mengamati Jiang Miao berlatih di sampingnya, penuh sorak-sorai. Kinmu menghampiri seorang gadis muda yang usianya hampir sama dengannya. Gadis itu mungkin hanya 1 atau 2 tahun lebih muda darinya. Ia bertanya sambil tersenyum, bagaimana aku harus memanggil adik perempuan ini? Wajah gadis muda itu langsung memerah dan dia berkata, namaku King Ya. Tapi jangan panggil aku adik perempuan. Aku sudah 300 tahun. Berapa umurmu? Wajah Kinmu memerah dan ia menatap pemuda di sampingnya yang usianya hampir sama. Ia pun menyelidikinya. Kakak ini, saya berusia 637 tahun ini, kata pemuda itu. Kinmu mendengus pelan. Para pemuda dan pemudi di desa semuanya berusia mengerikan. Seorang pria parubaya berkata sambil tersenyum, saya berusia 20.800 tahun. Kinmu tidak lagi menanyakan usia siapapun. Semangatnya tiba-tiba bangkit dan ia berkata sambil tersenyum, kalian sudah pernah ke Eternal Peace. Saya ketua sekte dari sekte orang suci surgawi Eternal Peace, dan saat ini kami sedang membutuhkan orang. Tetua King Huang mengangkat jaring ikannya dan berjalan mendekat dengan wajah muram. Jangan pikirkan desaku, aku sudah memberimu tekniknya, jadi pergilah. Senior, sekarang Kaisar Langit Tertinggi sedang berjuang untuk bertahan hidup, bahkan guruku pun pergi membantu, Kinmu berkata dengan tergesa-gesa. King Ya, antarkan tamu itu, perintah tetua King Huang. Gadis muda bernama King Ya itu memancarkan energi vital yang luar biasa dahsyat. Ia menahan Kinmu dalam sekejap, membuatnya tak bisa bergerak. King Ya mengulurkan tangannya yang lain untuk meraih Jiang Miao dan berkata, kalian berdua, jangan bergerak. Aku akan mengirim kalian ribuan mil jauhnya.
Setelah berkata begitu, ia mengembuskan napas, dan awan langsung memenuhi langit. Kedua pemuda itu pun terbang jauh ke kejauhan. Kultivasi yang mengerikan. Agak terkejut, Kinmu berteriak, "Senior, masih ada yang ingin kukatakan." Tiba-tiba, awan uap itu menghilang, dan mereka mendarat di sebuah gunung. Kinmu sedikit tertegun. Ia mencari desa pegunungan kecil itu, tetapi ia tidak dapat menemukannya lagi. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, dia dikirim ribuan mil jauhnya oleh gadis muda yang tampaknya seusia dengannya. Maha, ada rasa iri di wajah Jiang Miao. Kamu juga akan menjadi sangat kuat. Kinmu menghela napas. Tiba-tiba, sarang naga sejati itu terbang tepat di depan mereka dalam sekejap. Wajah Kinmu berubah drastis. Sarang naga sejati itu terasa sangat berat, dan ia bergegas menghindarinya, tetapi kemudian melihatnya berhenti sejenak sebelum mendarat dengan lembut di puncak gunung. Kinmu menghela napas lega, dipenuhi rasa takjub. Apakah sarang naga sejati juga dilempar oleh King Ya? Bukankah kekuatan sihirnya terlalu kuat? Aku hanya bisa mengeksekusi 2 hingga 300 pon pedang terbang untuk jarak tak lebih dari 200 mil, namun dia mampu mengendalikan sarang naga sejati dari jarak 1000 mil. Maha, kata Jiang Miao dengan iri. Merasa tak berdaya, Kinmu berbalik kepadanya dan berkata, "Teman Dao Jiang, kau bisa berbicara bahasa manusia sekarang." Aneh. Aku bukan bintang sial, jadi mengapa tetua King Huang tidak mengizinkanku tinggal? King Ya telah mengirim Kinmu dari desa naga kecil sebelum menggunakan ki vitalnya untuk membungkus sarang naga sejati dan mengirimkannya sejauh 1000 mil ke sisi pemuda itu. Saat melakukannya, dia bertanya kepada tetua King Huang, "Leluhur tua, mengapa Anda mengirim saudara Qin pergi begitu cepat? Bukankah dia keturunan kaisar pendiri?" Penduduk desa lainnya juga penasaran dan berkerumun untuk mendengar jawabannya. Leluhur tua berkata bahwa kamu dan kaisar pendiri pernah bersumpah untuk hidup dan mati bersama, jadi sungguh tidak masuk akal untuk mengusir saudara Qin. Tetua King Huang menatap mereka. Bagaimana mungkin aku bersikap tidak masuk akal? Saat itu, kaisar pendiri dan aku telah bersumpah untuk hidup dan mati bersama, tetapi yang menderita justru aku dan dia terus-menerus mengambil keuntungan dengan mengorbankan orang lain. Kaisar pendiri membawa keluarganya ke desa bebas riang untuk hidup bebas dan melemparkan kekacauannya yang mengerikan kepada kami sementara dia sendiri hidup tanpa rasa khawatir. Dia ingin aku membereskan kekacauannya. Dalam mimpinya, King Ya dan yang lainnya saling berpandangan dengan cemas. Tetua King Huang semakin marah dengan setiap kata yang diucapkannya. Belum pernah melihatku mengucapkan kata-kata kasar sebelumnya. Aku adalah pakar kata-kata kasar paling terkenal di surga surgawi kaisar pendiri. Aku bahkan pernah memarahi Dewa Banteng sampai mati. Kaisar pendiri meninggalkan kekacauan yang mengerikan dan banyak teman Dao menunggunya untuk kembali, tetapi apa selanjutnya? Ia memunggungi jaring ikan dan berjalan keluar desa dengan nada marah dalam suaranya. Sampai sekarang, dia masih belum menunjukkan wajahnya. Berapa banyak saudara kita yang hatinya telah membeku. Kinmu ini adalah keturunannya yang ke-107, tetapi bulu burung phoenix yang jatuh pun lebih rendah daripada seekor naga betina. Nama keturunan ke-107 hanyalah sebuah gelar. Keturunan ke-107 kaisar mana yang masih seorang pangeran? Keturunan naga sejati yang begitu jauh bahkan lebih rendah dari seekor cacing panjang. Jika kaisar pendiri ingin memintaku keluar dari gunung, dia harus keluar dari desa bebas untuk melakukannya sendiri. Jika tidak, bahkan jika putra mahkota datang, aku tidak akan peduli padanya. Semua orang mengikutinya dan tiba di sebuah kolam dingin. Tetua King Huang melemparkan jaring itu ke dalam air, tetapi ia tidak mengambilnya kembali bahkan setelah beberapa saat. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Kinmu ini memang punya beberapa kemampuan, tetapi itu masih belum cukup. Jauh dari cukup. Motivasinya datang ke sini adalah untuk mengambil kembali segel komandan dan mempelajari teknik misteri tertinggi naga leluhur, dan aku memberinya keduanya. Garis keturunan kami, para naga hijau, tidak lagi berutang apapun padanya. Kami tidak lagi berutang apapun kepada keluarga Qin." King Ya dan yang lainnya terdiam, tetapi seorang pria paruh baya terbatuk sekali. "Leluhur tua, kalau kau tidak menarik jaringnya, semua ikan akan kabur." Tetua King Huang terus bergumam pada dirinya sendiri. "Kinmu ini adalah pemuda yang terbiasa membuat masalah. Aku sangat akurat saat menilai orang dan tidak akan pernah membuat kesalahan." Temperamennya mirip dengan kaisar pendiri saat itu, mereka berdua tidak bisa diam dan suka membuat masalah sambil mengutak-atik sesuatu. "Aku khawatir jika kalian mengikutinya, kalian akan berada dalam bahaya. Kami telah tinggal di desa ini selama 20.000 tahun, dan meskipun kehidupan sangat sederhana, kami hidup dengan damai." "Leluhur tua, ikan-ikan itu benar-benar kabur," kata King Ya dengan gugup.
Meskipun kaisar pendiri itu sangat menyebalkan dan aku selalu merasa takut akan keselamatanku saat berada di dekatnya, aku merindukan masa-masa itu. Ketika aku mengenangnya, hatiku menghangat, dan mataku berkaca-kaca. Qingya menyelam ke dalam kolam yang dingin sambil mengeluarkan bunyi plop dan beberapa saat kemudian mengeluarkan seekor ikan merah besar. Tetua Qing Huang masih bergumam dalam hati. Kenapa aku harus melewatkan masa itu? Apa aku sudah tua? Tidak, aku tidak bisa membiarkan kalian keluar dari desa. Qinmu ini tampak licik dan sekilas aku bisa melihat bahwa dia penuh dengan ide-ide nakal. Penduduk desa naga memuntahkan api untuk memanggang ikan setelah meninggalkan tetua Qing Huang di tepi kolam. Karena mereka agak jauh, Qingya berkata, menurutku saudara Qin memiliki wajah yang halus dan terlihat cukup tampan. Dengan matanya yang besar dan jernih, dia tidak terlihat seperti orang jahat. Jangan banyak bicara, leluhur tua sedang berperang antara manusia dan surga. Lagi pula, leluhur tua itu orangnya vulgar. Bagaimana mungkin dia bisa berkata baik? Kata pria paruh baya itu dengan suara rendah. Paman Yan, apakah leluhur tua benar-benar pernah memarahi Dewa Banteng sampai mati sebelumnya? Semua anak muda bertanya dengan rasa ingin tahu. Pria paruh baya King Yan ragu sejenak sebelum mengangguk. Ia berbisik, dia adalah dewa sejati yang dimarahi selama 3 hari 2 malam berturut-turut, dan tidak ada satupun kata-kata kasar yang keluar dari mulut leluhur tua. Dewa Banteng itu tidak bisa membalas baik secara verbal maupun fisik, jadi dia marah setengah mati begitu saja. Konon, darah yang dimuntahkannya membentuk sungai, dan dia menangis selama 3 hari sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Semua orang terkejut dan berbalik untuk melihat ke arah tetua Qing Huang yang masih bergumam sendiri dengan linglung di samping kolam. Ada sifat iblis dalam diri bocah nakal ini, sifat iblis yang begitu dalam sehingga bahkan Earthcount pun harus menekannya. Earthcount biasanya hanya menekan kejahatan besar, jadi dia memang bukan orang baik. Namun, bocah kecil ini belajar banyak hal dengan cukup cepat, dan dia punya ide-idenya sendiri, yang membuatnya berbakat. Tapi jika dia begitu suka membuat masalah, mudah baginya untuk menari menuju pelukan kematian. Ketika para pemuda desa naga sedang memakan ikan panggang, Qingya bertanya dengan heran, apakah leluhur tua memuji saudara Qin atau memarahinya? Tetua Qing Huang masih terus berperang. Aku tidak bisa membiarkan generasi muda menyia-nyiakan hidup mereka bersamaku di sini. Mungkin membiarkan mereka keluar dari desa bukanlah hal yang buruk. Semua orang menghabiskan ikan itu dan meninggalkan tanah penuh tulang ikan. Tetua Qing Huang akhirnya menyelesaikan pertempurannya dan menyingkirkan air dari jaring. Ia bersiap untuk menariknya keluar dan berkata sambil tersenyum, King Yan, kita akan makan ikan panggang malam ini. Setelah selesai makan, aku mengizinkan kalian untuk berjalan-jalan di sekitar reruntuhan besar. Qingya dan yang lainnya bersorak sebelum bubar. Tetua Qing Huang tertegun sejenak sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya. Jiang Miao berubah menjadi seorang pemuda yang agak mirip dengan Qin Yu. Ia mengikuti Qinmu sambil berlatih teknik misteri tertinggi naga leluhur. Ia melancarkan berbagai jurus dan seni ilahi, melatih tubuhnya secara terus-menerus. Ia sangat rajin berlatih. Qinmu melancarkan teknik 3 eliksir tubuh penguasa, dan setiap kali berputar, 8 suara naga leluhur akan bergema sekali. Dengan raungan naga yang tak henti-hentinya, ia terus menyempurnakan tubuhnya. Mereka berdua berjalan menuju jembatan pergeseran saling energi roh, kecepatan mereka tidak terlalu lambat. Qinmu memurnikan beberapa pil vitalitas ilahi elemen air untuk Jiang Miao guna mengisi ulang energinya saat ia lelah setelah berkultivasi. Jiang Miao tidak pilih-pilih, tetapi rasa pil vitalitas ilahi elemen air tidak enak. Namun, pil itu cocok dengan ki vitalnya sehingga ia memakannya dan bahkan memuji keterampilan Qinmu. Qinmu teringat pada naga kilin dan mendesah pelan. Saat itu, dia tiba-tiba berhenti dan melihat sekeliling. Jiang Miao buru-buru melakukan hal yang sama dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Master Sekte, ada apa? Qinmu merenungkannya sebelum berkata, aku merasakan sesuatu mendekat dengan cepat, tetapi jika aku mencoba fokus, aku tidak melihat apapun. Aneh, mungkinkah aku salah? Ia terus melangkah maju. Setelah mereka berjalan jauh, sekuntum bunga peoni obat tiba-tiba melayang seperti asap sebelum berubah menjadi pangongso. Ia tampak seperti dirinya sendiri, hanya saja ia memiliki kaki rusa. Bocah itu benar-benar bisa mendeteksiku. Kultivasiku jelas meningkat drastis, tapi dia tetap menemukanku. Peningkatan kultivasi bocah ini juga tidak lambat. Dia bahkan punya bocah kecil yang terlihat seperti naga di sampingnya. Bocah itu benar-benar beruntung, bisa menerima bantuan naga sejati. Bahkan mungkin dia menculik dan menjual naga sejati. Seseorang datang. Saat Pangongso sedang berpikir,
telinganya menangkap sebuah suara, dan tubuhnya bergetar hingga berubah menjadi pohon besar. Dua bola mata muncul di dahannya. Suara mendesing. Sekelompok naga hijau melesat melewatinya sambil menunggangi angin kencang. Pemandangan itu membuatnya tercengang. Naga hijau terpendek panjangnya sekitar 150 meter. Kelompok itu tampaknya mengejar Qin Mu. Suara mendesing. Angin kencang menerjang, dan puluhan naga hijau berhenti di dekat Pangongso. Naga terpendek mengguncang tubuhnya dan berubah menjadi seorang gadis muda berbaju hijau. Ia memeriksa sekeliling dan berkata, dia baru saja pergi, jadi seharusnya dia tidak pergi jauh. Kita akan bisa menyusulnya sebentar lagi. Tiba-tiba, naga hijau terbesar melingkari pohon Pangongso dan menatapnya. Ada yang aneh dengan pohon ini. Pangongso tidak berani bersikap kurang ajar dan buru-buru menunjukkan wujud aslinya. Dia tersenyum meminta maaf, para naga senior, mungkinkah kalian mengejar seorang pemuda bernama Qin Mu? Junior ini melihat seorang pria berwajah garang melarikan diri ke arah itu. Dia bahkan membawa serta seorang pemuda naga yang diculik di sampingnya. Kau melihatnya? Qin Ya terkejut sekaligus gembira. Ia bertanya dengan tergesa-gesa, kemana dia pergi? Junior bisa memimpin jalan bagi senior. Orang itu pasti tidak akan bisa lolos, kata Pangongso dengan tegas. Semua orang sangat gembira dan tersenyum padanya. Jika kau bisa menuntun kami kepadanya, kami tidak perlu repot-repot melacaknya. Pangongso bersikap sopan dan cepat-cepat berjalan terlatih-tatih untuk memimpin jalan. Ia tersenyum. Anak nakal itu sangat licin dan larinya cepat. Namun, ia tidak akan pernah bisa lepas dariku. Semua orang, silakan ikuti aku. Banyak naga hijau menjelma menjadi pria dan wanita muda bersama King Yan, pria parubaya, mengikuti Pangongso yang sedang melacak Qin Mu. Kecepatan Qin Mu dan Jiang Miao cukup tinggi, dan mereka segera melihat cahaya yang muncul dari energi pergeseran saling energi roh. Keduanya mempercepat langkah dan mencapai sebuah kota. Qin Mu mengumpulkan beberapa herba dan berkata, ketika kita kembali ke surga kaisar tertinggi, kau harus mengikuti Qin Yu karena aku berjanji padanya untuk hanya meminjammu selama beberapa hari. Jiang Miao menatapnya dengan ekspresi gelisah. Dulu, kecerdasanku belum terbangun, jadi aku mengikutinya, tetapi bagaimana mungkin aku masih bisa melakukan hal yang sama dan melingkarinya? Master Sekte, bisakah kau pergi dan berbicara dengannya? Aku masih berutang budi padanya, jadi tidak mudah bagiku untuk berbicara. Qin Mu merenungkannya, lalu berkata sambil tersenyum, aku meminjam seekor naga muda darinya dan sekarang aku akan mengembalikannya seorang manusia, aku juga tidak bisa bicara tentang hal ini. Katakan sendiri padanya. Jiang Miao mengerutkan kening. Mereka tiba di jembatan pergeseran saling energi roh, tetapi Jiang Miao menunda-nunda, ingin masuk. Qin Mu tersenyum padanya. Ketika kita mencapai surga kaisar tertinggi, aku akan meminta kalian berdua untuk menjadi saudara angkat, bagaimana? Rasa lega membanjiri Jiang Miao, dan ia tersenyum kembali pada Qin Mu. Kalau begitu, terima kasih atas bantuannya, Master Sekte. Keduanya hendak memasuki jembatan pergeseran saling energi roh ketika Pangongso tiba-tiba terlatih-tatih dengan gaya berjalan angkuh. Dia tertawa terbahak-bahak. Master Sekte, dunia ini sungguh sempit, saya harap Anda baik-baik saja. Mata Qin Mu berbinar, lalu ia tersenyum. Jadi, Grandmaster, kau masih ingat saat kau berdiri di belakangku dan mencoba menyakitiku? Apa yang kukatakan waktu itu? Lain kali aku bertemu denganmu, aku akan mengambil kepalamu. Kau mau mati dengan cara apa? Kau sudah tamat dan masih ingin mengambil kepalaku. Pangongso mencibirnya. Lihat siapa yang ada di belakangku. King Yan, King Ya, dan para praktisi kuat lainnya dari desa naga berjalan keluar. King Ya melambaikan tangannya ke arah Qin Mu dengan gembira dan berkata sambil tersenyum, Saudara Qin, leluhur tua mengizinkan kami meninggalkan desa. Qin Mu terkejut sekaligus senang. Ia buru-buru berkata, Tetua King Huang mengizinkan kalian meninggalkan desa untuk menimba pengalaman. Sejujurnya, Sekte Suci Surgawiku sedang membutuhkan orang. Pangongso tercengang, lalu raut wajahnya berubah ketakutan. Ia tak kuasa menahan diri untuk berseru dalam hati, orang ini bukan hanya menculik seekor naga muda, tapi banyak sekali. Ini gawat, tak ada waktu lagi, saatnya kabur. Tepat saat dia hendak pergi, seorang pria parubaya muncul di belakangnya. Tangan besar King Yan menekan bahunya sambil tersenyum padanya. Kak Qin, teman Dao kecil ini seharusnya temanmu, kan? Berkat dialah kami bisa menemukanmu secepat ini. Qin Mu menatap mereka dengan senyum yang sebenarnya bukan senyum. Aku memang harus berterima kasih kepada Grandmaster. Saudara Yan, tangkap dia, orang ini jago kabur. Tepat saat King Yan selesai berbicara,
tangannya menjadi kosong ketika Pangongso jatuh ke lantai, menjadi bayangan. Terperanjat, King Yan meraih bayangan itu, namun bayangan itu menghilang dengan bunyi mengepul dan berubah menjadi asap, sehingga tangannya hanya menggenggam udara. Asapnya terbelah menjadi 12 bagian dan terbang di atas tanah. Para ahli muda dari desa naga terbang ke udara dan menerkam mereka dari berbagai arah, masing-masing mengejar satu bagian. Mereka membubarkan setiap jejak asap, tetapi tidak ada jejak Pangongso. Tiba-tiba, Kinmu mengangkat tangannya dan cahaya pedang melesat keluar. Cahaya darah bersinar, dan sebuah kaki mendarat di tanah, cipratan darah muncul entah dari mana. Kinmu mengendalikan pedangnya dengan ki, dan cahaya pedang berkelebat, namun dia tidak mengenai apapun. Asap semakin menyebar ke segala arah, keluar melalui berbagai jalan. Suara Pangongso yang terkejut dan marah segera terdengar dari segala arah. Kin bocah, kau dan aku tidak bisa hidup bersama. Banyak sekali orang berlalu lalang di tempat itu, jadi begitu asap memenuhi seluruh jalan, banyak di antara mereka yang berteriak keheranan. Kerumunan itu membuat para ahli naga kesulitan mencari jejak Pangongso. Ekspresi King Yan berubah. Dia adalah dewa naga namun dia membiarkan Pangongso lolos di bawah pengawasannya, dia merasa malu. Jika itu belum cukup, Pangongso adalah seorang lumpuh dengan satu kaki pendek dan satu kaki panjang, yang pertama bahkan milik seekor rusa. Namun pemuda itu masih berhasil melarikan diri, membuatnya malu. Namun, dia tidak bisa disalahkan. Dia tidak punya permusuhan dengan Pangongso, jadi dia hanya menepuk bahu orang itu alih-alih menangkapnya. Dan dengan peringatan Kinmu, sudah terlambat untuk menahan orang itu. Kemampuan Pangongso untuk melarikan diri tak tertandingi di dunia, dan bahkan Kinmu pun harus mengakui bahwa ia lebih rendah dalam hal itu. Ketika Singan ingin menangkapnya, ia harus menghadapinya secara langsung pada akhirnya, tidak seperti Pangongso. Kinmu melihat semua orang di desa naga sedih dan berkata, tidak perlu semua orang kesal. Aku harus mengakui bahwa kemampuan melarikan diriku lebih rendah daripada Pangongso. Aku telah bertarung dengannya berkali-kali di alam yang sama, dan aku tidak pernah bisa mengalahkannya. Prestasi terbaikku adalah memotong salah satu kakinya. Sekarang dia berada di alam yang lebih tinggi dariku dan sudah menjadi ahli alam makhluk surgawi, kemampuannya telah meningkat pesat lagi. Dia sekarang mampu melakukan lebih banyak seni melarikan diri daripada sebelumnya, jadi lebih sulit untuk menangkapnya. Bagiku, mampu memotong salah satu kakinya dengan bantuan semua orang sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Dia benar-benar hebat karena memiliki kemampuan melarikan diri seperti itu di alam makhluk surgawi. Setiap orang di desa naga mendesah kagum tanpa henti. Namun, semua orang merasa sangat tidak nyaman. Pangongso telah dibekap dengan kaki rusa, tetapi ia masih bisa lolos dari cengkeraman mereka. Kemampuannya untuk melarikan diri sungguh mengerikan. Ketika mereka meninggalkan desa, mereka berharap menjadi terkenal setelah pertempuran pertama mereka. Tak seorang pun menyangka akan langsung bertemu orang aneh seperti Pangongso dan mengalami kemunduran. Bertemu orang yang begitu menarik di hari pertama kita keluar desa, dunia di luar desa ternyata lebih menarik dari yang kubayangkan. Kata King Ya dengan gembira. Akan tetapi, penduduk desa naga lainnya tidak segembira dia. Kinmu melihatnya dan berkata sambil tersenyum, sudah lama sekali kalian tidak bersentuhan dengan dunia luar, dan jalur, keterampilan, dan seni ilahi kalian agak ketinggalan zaman, jadi jangan terburu-buru untuk kembali ke desa. Mengapa kalian tidak mengikutiku ke surga kaisar tertinggi untuk berlatih dan bersentuhan dengan jalur, keterampilan, dan seni ilahi dunia saat ini? Semua orang mengakuinya. Ketika kami meninggalkan desa, leluhur tua memperingatkan kami untuk tidak berjalan terlalu dekat denganmu, kata King Yan dengan ragu-ragu. Kinmu mengambil kaki Pangongso dan menyegel bagian yang terpotong. Ia memurnikan cairan obat dan memasukkan kaki itu ke dalamnya. Ia tersenyum dan berkata, Tetua King Huang terlalu berhati-hati. Kalian seharusnya bisa melihat bahwa aku bukan orang jahat. Ketika kalian mencapai surga kaisar tertinggi, jangan ragu untuk bertanya tentang Master Sekte Suci Surgawi Kinmu. Aku jamin reputasiku sangat baik. Paman Yan pernah pergi ke kedamaian abadi dan sekembalinya, dia bercerita tentang Sekte Suci Surgawi yang juga disebut Sekte Iblis Surgawi. Reputasinya tidak terlalu bagus, kata King Ya. Kinmu tersenyum lebar. Pasti ada kesalahpahaman. Karena sudah jelas, semua suara di Eternal Peace pasti akan memuji Sekte Suci Surgawiku. Master Sekte Agung Kin berbalik dan berjalan ke jembatan pergeseran saling energi roh sambil berpikir, mereka yang menyebut Sekte Santo Surgawi sebagai Sekte Iblis hampir semuanya telah dilumpuhkan olehku. Tapi mungkin masih ada orang yang menjelek-jelekkanku di belakangku, jadi lebih baik aku pergi ke surga kaisar tertinggi. Reputasiku dan Sekte Santo Surgawi sangat baik di sana,
dan jika mereka mendengarnya, mereka pasti akan segera bergabung dengan sekte itu. King Yan membawa para pemuda dan pemudi ke jembatan pergeseran saling energi roh bersamanya, dan langit langsung berputar. Mereka merasakan waktu dan ruang yang cepat berlalu, dan dunia yang luas dan berbeda muncul di depan mata mereka. Semua orang mendecak lidah karena heran. Qin Mu menatap ke kejauhan dan wajahnya menjadi muram. Di langit, para pengrajin kedamaian abadi sedang merakit matahari kedua yang sudah setengah jadi. Namun, bahkan cahaya dua matahari pun tak mampu menerangi seluruh langit kaisar tertinggi. Jauh di kejauhan, langit tampak redup. Ki iblis di sana bagaikan kabut yang menyelimuti langit dan bumi. Itu adalah wilayah para iblis, dan altar-altar pengorbanan raksasa setinggi gunung memancar dengan cahaya hitam pekat di tanah mereka. Cahaya hitam itu bagaikan asap yang membumbung tinggi ke awan. Melalui mereka, tubuh-tubuh raksasa turun dari waktu ke waktu. Para dewa iblis melakukan pengorbanan darah lagi. Apakah mereka mengundang leluhur lama mereka dari Youdu, para dewa iblis yang lahir dari akumulasi sifat dan keluhan iblis? Qin Mu menenangkan diri. Setelah diculik oleh Furi Luo, ia melihat banyak altar pengorbanan yang megah di sarang lama para iblis. Dari Furi Luo, ia tahu bahwa altar-altar itu akan digunakan untuk memanggil dewa iblis Youdu. Saat itu, Furi Luo telah mengaktifkan kutukan di Liontin Giok dan dikalahkan olehnya. Ia terluka, dan banyak altar pengorbanan juga hancur. Akan tetapi jika dilihat sekarang, tampaknya setan telah membangun kembali altar pengorbanan itu dalam waktu singkat. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dan hari itu, mereka diaktifkan, dan para dewa iblis Youdu menerobos penghalang antara Youdu dan Kaisar Langit Tertinggi untuk datang satu demi satu. Mereka terus turun seolah tak berujung. Situasinya semakin serius. Qin Mu menenangkan diri dan memanggil pengawal Kaisar Langit Tertinggi yang bertugas menjaga jembatan pergeseran saling energi roh. Jika kau melihat pemuda berkaki satu rusa melewati jembatan, bunuh saja dia. Jangan beri dia kesempatan untuk berdebat denganmu. Penjaga itu mengambil lukisan itu dari tangan Qin Mu dan menyampaikan pesannya kepada penjaga lainnya. Master Sekte, jangan khawatir. Jika pemuda berkaki rusa ini benar-benar berjalan melewati jembatan pergeseran saling energi roh, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Saya harap kalian bisa menyingkirkannya. Qin Mu membawa semua orang dengan tergesa-gesa ke kota Li. Tempat itu terasa seperti telah menghadapi musuh besar, karena senjata-senjata sedang disempurnakan di setiap sudut. Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi, Pang Yu, dan para dewa lainnya berdiri di menara kota dan menyaksikan ribuan prajurit dan kavaleri mengubah formasi di bawah mereka. Qin Mu membawa King Yan dan yang lainnya ke atas, lagi pula, tempat itu adalah tempat peristirahatan di kota. Master Sekte Qin, siapa orang-orang ini? Tanya pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi sambil memeriksa King Yan, King Ya, dan yang lainnya dengan hati yang terkejut. Dia bisa melihat bahwa 37 orang di belakang Qin Mu sangat luar biasa, dan selain Jiang Miao, setiap orang dari mereka memiliki kultivasi yang sangat tinggi. Dua dari mereka bahkan mungkin adalah dewa. Dia tidak tahu dari mana Qin Mu bisa mendapatkan sekelompok ahli sebanyak itu. Guru Kekaisaran, mereka dari desa Naga Reruntuhan Agung. Desa itu agak jauh dari desa lansia cacat saya, tapi saya berhasil mengundang mereka untuk bergabung setelah bersusah payah. Qin Mu kemudian memperkenalkan mereka. Saudara King Yan, saudari King He, ini adalah guru kekaisaran dari Kekaisaran Perdamaian Abadi, orang suci yang muncul setiap 500 tahun sekali. Bagaimana mungkin Santo yang muncul setiap 500 tahun sekali itu bisa dibandingkan dengan tubuh penguasa yang jarang terlihat di dunia? Master Sekte Qin, desa-desa di reruntuhan agungmu sungguh menyembunyikan bakat-bakat tersembunyi. Pertama, 9 tetua desa tetua cacat, sekarang 36 pahlawan desa naga. Tanah airmu sungguh misterius dan mustahil diprediksi. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi kemudian menyapa King Yan, King He, dan yang lainnya sebelum berkata sambil tersenyum, saya khawatir tentang bagaimana kita bisa melawan pertempuran ini, tetapi dengan bantuan semua orang, tekanan yang saya rasakan telah berkurang banyak. King Yan buru-buru membalas sapaan itu dan berkata, aku sudah lama mendengar reputasi guru kekaisaran, dan sekarang akhirnya aku bisa melihatnya sendiri. Legenda Santo yang muncul setiap 500 tahun sekali itu berasal dari masa lalu, aku sudah mendengarnya di era Kaisar Pendiri. Tapi saudara Qin sebenarnya adalah badan penguasa. Dia menatap Qin Mu dan berkata sambil tersenyum, sejujurnya, aku pernah mendengar tentang legenda tubuh penguasa dari tetua King Huang sebelumnya. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi tercengang dan berpikir, benarkah ada badan penguasa di dunia ini? Aku masih agak ragu. Ia membangkitkan semangatnya dan berkata,
semuanya, para iblis telah memanggil banyak bala bantuan, dan guru surgawi belum kembali setelah pergi ke dunia iblis. Kita tidak tahu apa yang terjadi padanya. Meskipun kaisar tertinggi surga mendapat dukungan dari kedamaian abadi, dewa-dewa kita sedikit jumlahnya, jadi tidak ada yang bisa menandingi apa yang dimiliki para iblis. Dewa sejati Pang Yu dan yang lainnya memasang ekspresi muram. Dewa Sang Ye berkata, Dewa Iblis Youdu adalah leluhur para iblis dan mereka hanya tahu cara membunuh. Mereka bahkan lebih ganas daripada iblis, dan mereka bahkan telah membawa banyak monster yang sangat menakutkan. Kemampuan mereka lebih kuat daripada iblis kelas atas, dan mereka sangat beragam. Kita mungkin tidak bisa melindungi kaisar langit tertinggi lagi. Semua orang terdiam. Kinmu memandang jauh, masih ada lebih banyak dewa iblis Youdu yang dipanggil oleh sinar cahaya hitam. Di alam hidup dan mati Singan, wanita bernama Luli itu berasal dari Youdu. Kenapa dia mencariku? Aku ingin tahu apakah dia salah satu dewa iblis Youdu yang dipanggil Furiluo. Di ibu kota iblis yang agung, Furiluo mengusap dadanya dan menatap altar pengorbanan di depannya. Cahaya iblis berputar dengan ganas, dan banyak prajurit iblis membantai manusia dan iblis rendahan, memperlakukan mereka sebagai persembahan untuk pengorbanan darah. Ada banyak persembahan untuk yang akan datang, yang membuatnya jelas bahwa dewa iblis Youdu yang dipanggil memiliki kemampuan yang sangat kuat. Jika tidak demikian, Furiluo tidak akan waspada. Setelah beberapa saat, cahaya iblis di langit tiba-tiba berkumpul dan jatuh. Ketika cahaya itu menghilang, sebuah keindahan yang tak tertandingi berdiri di tengah altar pengorbanan. Ketika Furiluo melihatnya, wajahnya berubah drastis, dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tertawa dan berkata, Luli dari 4 panglima besar Youdu, mengapa kamu menanggapi panggilanku dan turun sendiri? Si cantik yang tiada taraf berjalan santai menuruni tangga altar pengorbanan sambil melihat sekelilingnya. Suara laki-laki keluar dari mulutnya saat dia berbicara sambil tersenyum. Aku di sini untuk mencari seorang pemuda berusia 18 tahun. Dia memiliki liontin giok dengan tulisan Qin di atasnya yang selalu dia bawa. Furiluo mendengus dan merasakan luka di dadanya sakit lagi. Itu adalah luka yang ditimbulkan Qinmu padanya. Luli, aku sudah melihat pemuda yang ingin kau cari, kata Furiluo acuh tak acuh. Liontin gioknya sangat aneh, tapi dia bahkan lebih aneh lagi. Kau pasti telah mencabut liontin gioknya dan mencoba segel di dalamnya. Luli terkekeh. Lukamu yang belum sembuh pasti berasal darinya, kan? Bodoh. Ekspresi Furiluo berubah muram, tetapi Luli hanya tersenyum padanya. Jika kau menangkap pemuda bermarga Qin ini, aku akan membantumu mencaplok kaisar langit tertinggi. Furiluo menyeringai padanya, sudut bibirnya hampir mencapai telinganya. Komandan Luli, kami merasa terhormat atas kehadiran Anda. Kehadiran Anda membawa cahaya ke tempat tinggal kami yang sederhana. Furiluo, orang bijak dari para iblis, bagaimana kau bisa memikat pemuda bermarga Qin? Tanya Luli. Furiluo tersenyum dan berkata dengan santai, salah satu dari 4 panglima besar Youdu, Luli, bagaimana kau akan membantuku mencaplok kaisar langit tertinggi? Luli memandangi altar pengorbanan besar milik ras iblis dan para dewa iblis Youdu yang berjalan turun dari sana. Salah satu dewa tersebut menangkap lebih dari 100 praktisi seni dewa iblis tanpa alasan apapun dan menjejalkan mereka ke dalam mulutnya. Hal ini membuat iblis-iblis lain terkejut, dan mereka pun melarikan diri ke segala arah. Di samping altar pengorbanan, para dewa iblis dari ras iblis bergegas maju untuk mencegat para pendatang baru. Dewa iblis Youdu adalah leluhur ras iblis, dan mereka hanya tahu cara membunuh, mereka tidak memiliki banyak kecerdasan. Banyak dewa iblis menciptakan kedok besar untuk menjebak leluhur di dalamnya. Dia meraung dan mencoba menghancurkan penutup itu, tetapi dia tidak dapat menghancurkannya. Para dewa iblis memanggil kembali para praktisi seni dewa iblis yang tak terhitung jumlahnya. 100 pekerja yang kuat menarik sebuah gerobak besar dan memasukkan penutupnya ke dalamnya. Mereka kemudian menariknya sekuat tenaga. Ada 1000 praktisi seni dewa iblis yang mendorong gerobak dari belakang juga. Tujuan mereka adalah membawa leluhur iblis ke garis depan. Tentaramu terlalu lemah, dan para leluhur iblis yang kau panggil terlalu sulit dikendalikan. Mereka hanya tahu cara menelan, kata Luli acuh tak acuh. Jika kau ingin meminjam kekuatan mereka untuk menghancurkan pasukan kaisar langit tertinggi, itu akan berakhir dengan kehancuran di kedua belah pihak. Keuntungan tidak akan menutupi kerugian. Ketika kau menaklukkan kaisar langit tertinggi, itu akan hancur total, tidak lebih baik dari surga Luofu milikmu. Tatapan Furiluo bergetar. Kau seharusnya tahu tujuanku bukanlah surga kaisar tertinggi, melainkan tempat surga surgawi kaisar pendiri. Luli menatapnya dengan senyum yang sebenarnya bukan senyum.
Furiluo, kau ingin menggunakan langit kaisar tertinggi sebagai batu loncatan, mengorbankannya untuk menghubungkan langit Luofu, langit kaisar tertinggi, dan langit surgawi kaisar pendiri. Keinginanmu adalah turun ke dunia itu. Furiluo tersenyum diam-diam. Saudara Dao juga iblis. Tidakkah kau ingin melihat ras iblis kita semakin kuat? Luli terdiam sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Ambisimu memang besar, tapi kemampuanmu kurang, kau hanya akan menyusahkan dirimu sendiri. Namun, aku juga iblis dan akan tetap membantumu. Kau tidak bisa mengendalikan leluhur iblis, tapi aku bisa. Ia menyibatkan lengan bajunya, dan penutup gerobak besar di kejauhan tiba-tiba terbelah. Leluhur iblis di dalamnya meraung marah dan melompat keluar. Ia meraung ke langit dan memukul dadanya dengan amarah. Ki iblis menyerbu ke arahnya. Wajah Furiluo berubah, dan para dewa iblis di sekitarnya juga terkejut. Mereka semua bergegas menghampiri leluhur iblis. Namun, leluhur iblis itu tiba-tiba melayang ke udara dan terbang ke arah Furiluo. Ia mendarat dengan keras di tanah dan berdiri di samping Luli tanpa bergerak. Para dewa iblis bergegas mendekat, tetapi Furiluo mengangkat tangannya. Mundur, dia melihat leluhur iblis, dan wajah hijau serta taring dewa iblis kuno ini. Dia ditutupi dengan tanda-tanda yang sangat kuno yang tampaknya terukir di kulitnya. Furiluo menghela napas gemetar dan berkata, berapa banyak leluhur iblis yang bisa dikendalikan oleh saudara Dao? Wajah cantik Luli berseri-seri dengan senyuman. Aku bisa mengendalikan sebanyak yang kau bisa panggil. Ketiga wajah Furiluo tak dapat menahan perubahan ekspresi mereka. Kendali Luli atas para leluhur iblis berarti dia juga dapat membuat mereka menyerang rakyatnya dan menggulingkannya. Alasan dia tidak ingin berhubungan dengan surga adalah karena dia ingin mempertahankan posisinya sebagai penguasa. Dia takut para iblis akan jatuh ke dalam kendali surga, jadi dia tidak meminta bantuan dari tempat itu. Sebaliknya, dia memanggil para leluhur iblis dari Youdu. Namun, ketika dia memikirkannya lagi, dia melihatnya terlalu sederhana. Langit sudah menguasai para leluhur iblis Youdu, artinya mereka ingin menguasai semua iblis. Saat Furiluo memanggil Luli, dia tidak lagi mengendalikan para iblis. Sekarang kau bisa memberitahuku bagaimana cara menangkap pemuda bermarga Qin itu, kan? Tanya Luli. Furiluo menenangkan diri dan berkata, tidak sulit untuk menangkapnya. Rebut kota-kota dan rebut wilayah-wilayah, langsung serang jantungnya. Selama orang-orang itu manusia, mereka akan memiliki kelemahan. Para praktisi seni ilahi kaisar tertinggi surga yang takut mati jumlahnya tidak sedikit, dan lebih dari beberapa dari mereka telah datang ke pihak kita. Salah satu dari mereka bahkan adalah dewa. Selama aku memberi perintah, seseorang akan menangkapnya dan membawanya menemuiku. Mata Luli berbinar. Kamu punya mata-mata di surga kaisar tertinggi yang bahkan seorang dewa. Siapa dia? Qinmu berdiri di depan menara kota Li dan menyaksikan dewa harimau hitam melompat di udara seolah-olah dia sedang terbang. Dia membawa naga kilin dan Hulinger kembali dari wilayah iblis yang jauh. Bersama mereka kembali ratusan praktisi seni ilahi kaisar tertinggi surga dan kedamaian abadi. Naga gendut tampaknya menjadi lebih kurus. Mata Qinmu berbinar. Saat ia tak ada, naga kilin itu tampak semakin kurus. Meskipun perutnya masih besar, setidaknya perutnya sudah tidak menyentuh tanah lagi. Qinmu senang melihatnya. Tak lama kemudian, dewa harimau hitam itu tiba di gerbang kota dan mendongak. Ia segera membawa kilin naga dan Hulinger ke atas, lalu mendarat di samping Qinmu. Ia kemudian mengguncang tubuhnya dan berubah menjadi seorang pemuda yang tersenyum. Adik junior, kau akhirnya kembali. Naga gemuk, keluarkan manik nagamu untuk ditunjukkan pada adik juniorku. Naga kilin melihat Qinmu seperti keluarga yang telah lama hilang. Ia hendak menerkam untuk meminta pil roh, tetapi setelah mendengar perkataan dewa harimau, ia hanya bisa duduk dengan patuh dan meludahkan manik-maniknya. Jelas bahwa ia tidak kekurangan pukulan selama kurun waktu ini, karena ia telah menjadi sangat patuh. Manik itu membubung ke langit, dan seketika api menyembur dari dalamnya. Manik itu bersinar dengan cahaya warna-warni yang luar biasa indahnya, menerangi area seluas puluhan mil. Ada tanda berbentuk naga di manik-manik itu yang terus-menerus berenang di dalamnya. Akibatnya, terjadi fluktuasi uap air yang luar biasa kuat. Qinmu bersorak, tetapi dia juga merasa ada yang aneh. Manik naga dari naga kilin ini jauh lebih kecil daripada manik naga lain yang pernah dilihatnya sebelumnya. Ukurannya hanya sebesar ibu jari, sedangkan manik naga terkecil yang pernah dilihatnya adalah sebesar kepalan tangan. Bukankah Fatih Dragon memiliki atribut api? Bagaimana dengan manik-manik naga yang memiliki atribut air? Dan itu sangat kecil. Mungkinkah aku memberinya pil roh yang salah? Tepat saat ia memikirkan itu,
naga kilin memuntahkan sebutir manik yang bagaikan matahari yang menyala-nyala di langit, memancarkan energi panas yang membara. Bahkan Kinmu merasakan sakit yang menyengat ketika cahayanya mengenai dirinya. Dua manik naga. Tidak, manik lainnya adalah manik kilin. Kinmu awalnya tercengang, tetapi kemudian ia mengerti apa yang terjadi. Manik kedua bukanlah manik naga, melainkan memiliki tanda binatang aneh berbentuk kilin. Ia berdiri di atas awan api dengan mulut menganga untuk mengaum. Manik kilin itu luar biasa besar, hampir seukuran keranjang beralas bundar yang lebarnya 2 kaki. Di dalamnya terdapat api kilin yang sangat mengerikan. Api kilin sangat ganas, dan panasnya luar biasa. Ketika Kinmu melihat manik-manik kilin, ia curiga bahwa kilin naga mungkin telah mencapai alam hidup dan mati. Manik naga memiliki atribut air, sedangkan manik kilin memiliki atribut api. Mungkinkah naga gemuk memiliki atribut air dan api? Tatapan Kinmu kosong. Ia hanya tahu bahwa naga kilin suka memakan pil roh atribut api, seperti pil roh api merah dan pil vitalitas ilahi elemen api, jadi ia tak pernah menyangka naga kilin juga memiliki atribut air. Nah, salah satu dari dua manik itu sangat besar, sementara yang satunya sangat kecil. Jelas sekali itu karena naga kilin terlalu pilih-pilih makanan. Dewa Harimau Hitam bangga dengan prestasinya dan berkata sambil tersenyum, "Adik junior, Fatih Dragon telah memakan terlalu banyak pil roh yang semuanya terkumpul di tubuhnya, sehingga tubuhnya menjadi gemuk. Orang ini juga sangat malas, jadi dia tidak pernah berkultivasi sebelumnya. Dia hanya berkultivasi dengan makan, jadi dia terus bertambah gemuk. Saat aku membawanya keluar dan memaksanya melawan anak-anak iblis, potensinya terkuras habis dan dia akhirnya bisa memurnikan energi dari pil menjadi manik-manik dan menjadi lebih kurus. Begini, aku akan mengembalikan Fatih Dragon kepadamu." Sungguh menyebalkan, selama beberapa hari ini, aku belum menemukan satu pun dewa iblis yang bisa kulawan sepuasnya. Kinmu tersenyum penuh terima kasih. Kakak senior, terima kasih atas bantuannya. Dewa Harimau Hitam balas tersenyum. Aku pergi, jangan membuat masalah sekarang dan tunggu saja di sini dengan patuh sampai aku kembali. Benar, jangan beri naga gendut pil roh api merah atau pil vitalitas ilahi elemen api lagi karena masih ada energi yang terkumpul di dalam tubuhnya. Setelah dia selesai memurnikan semuanya, manik kilin akan menjadi lebih dari 3 kali lipat lebih besar. Setelah mengatakan itu, dia melompat dari menara dan menghilang. Ketika naga kilin melihatnya pergi, dia tersedak air matanya, tidak dapat berbicara. Kinmu sangat senang dengan hasilnya. Naga gendut pasti merindukanku, jadi dia menangis karena emosional. Hulinger ragu sejenak, lalu berkata dengan suara lembut, "Tuan muda, naga gendut menangis karena lapar dan karena latihan Dewa Harimau Hitam. Dia sudah menghabiskan semua pil roh yang Anda tinggalkan untuknya sejak lama, dan dia tidak suka makan apapun lagi." Namun Dewa Harimau Hitam terus memaksanya bertarung dengan praktisi iblis yang kuat tanpa memberinya waktu istirahat. Sekarang setelah penindasnya akhirnya pergi, dia mulai menangis dengan sedih. Naga kilin mengangguk berulang kali. Kinmu mengeluarkan herba untuk memurnikan pil dan berkata sambil tersenyum, "Aku tahu kamu pasti lapar, jadi ketika aku kembali, aku membeli banyak herba spiritual. Keuntungan terbesarku kali ini masih menemukan teknik kultivasi Fatih Dragon. Namun, kamu juga memiliki garis keturunan kilin, jadi teknik misteri tertinggi naga leluhur tidak akan mengaktifkan semua potensimu." Dia dengan cepat menyelesaikan pemurnian tungku pil roh dan menyerahkannya kepada naga kilin. Pil itu adalah pil vitalitas ilahi elemen air, pil roh yang sama yang diberikannya kepada Jiang Miao. Naga kilin menjilati satu pil roh dan langsung menyadari bahwa rasanya berbeda. Dia menahan air matanya saat memakan pil itu, lalu menyimpan sisanya. "Naga gendut, kenapa kamu tidak memakan semuanya?" tanya Hulinger penasaran. "Aku takut kelaparan, jadi aku ingin menyimpannya. Lagi pula, rasa pil roh ini tidak enak, ini bukan pil roh api merah." Naga kilin itu kemudian menoleh ke Kinmu dan bertanya dengan hati-hati, "Master Sekte, bisakah kau memurnikan beberapa ember pil roh api merah lagi?" Kinmu menutup telinga dan memanggil Jiang Miao. "Adik muda Jiang Miao, ajari aku teknik misteri tertinggi naga leluhur naga gemuk, sementara aku menyempurnakan lebih banyak pil vitalitas ilahi elemen air untuk kalian berdua." Jiang Miao mengakui dan menyampaikan teknik misteri tertinggi naga leluhur kepada kilin naga, menjelaskan kepadanya bagian-bagian yang sulit dipahami. Pemahaman naga kilin tidak buruk, ia hanya terlalu malas. Namun, dengan pelatihan keras dari Dewa Harimau Hitam, ia tidak berani mengendur dan berhasil mempelajari apa yang diajarkan kepadanya dengan cepat. Kinmu memurnikan beberapa tungku pil vitalitas ilahi elemen air dan memberikannya kepada Jiang Miao dan naga kilin. "Master Sekte Qin, kau kembali." Suara Qin Yu menggema,
dan ia berlari menaiki menara. Ia berada di samping mereka dengan wajah penuh senyum dalam sekejap. Master Sekte adalah orang yang menepati janjinya. Aku percaya kau akan mengembalikan naga kecilku itu ke. Senyum di wajah Jiang Miao membeku, dan dia memandang tanpa daya. Qin Mu menyambut tamu mereka dan berkata sambil tersenyum, "Saudara muda Qin Yu, izinkan saya menyampaikan kabar baik. Naga kecilmu itu mempelajari teknik dewa yang sangat kuat, jadi dia pasti bisa menjadi Raja Naga di masa depan." Qin Yu sangat gembira dan melihat sekeliling. "Terima kasih banyak, Master Sekte. Di mana anak baikku? Adik Jiang Miao, ayo. Adik Qin Yu memanggilmu." Qin Mu memberi isyarat dengan tangannya, dan Jiang Miao bersiap sebelum melangkah maju. Mulut Hulinger ternganga, dan ia menatap kosong saat pemuda itu berjalan menuju Qin Yu. Ia menendang naga kilin dan bertanya, "Naga gendut, apa kau punya popcorn?" Naga kilin menggelengkan kepalanya. Qin Yu menatap kosong ke arah pemuda yang berjalan mendekat. Pemuda itu tampak mirip dengannya, hanya saja lebih tampan. Meskipun agak pemalu, penampilannya mengesankan, dan kemampuannya tidak lemah. "Master Sekte Qin." Qin Yu menoleh menatap Qin Mu, tatapannya penuh keheranan, ketakutan, ketidakberdayaan, kebingungan, dan tidak tahu harus berbuat apa. "Jiang Miao adalah naga kecilmu, putra Raja Naga Sungai Bergelombang. Dia telah mengembangkan teknik misteri tertinggi naga leluhur dan tidak akan kesulitan berkultivasi menjadi Dewa Naga atau Raja Naga di masa depan." Qin Mu mengeluarkan beberapa batang dupa dan menusukkannya ke dinding menara. "Sekarang aku mengembalikannya kepadamu, kalian berdua bisa mengobrol panjang lebar." Dia hendak pergi ketika Qin Yu menarik lengan bajunya dan berkata tanpa daya, "Master Sekte Qin, aku meminjamkanmu seekor naga dan kau mengembalikannya padaku." Jiang Miao menarik lengan bajunya yang lain, membuat Qin Mu merasa tak berdaya. Ia hanya bisa berkata, "Aku akan mengambil alih dan menjadikan kalian saudara angkat, bagaimana?" "Adik Qin Yu, berapa umurmu?" Qin Yu mengangguk dengan linglung. "Usiaku 17 tahun." Qin Mu menatap Jiang Miao, dan pemuda itu berpikir sejenak. "Umurku 20.087 tahun. Usia kalian pas, perbedaannya tidak terlalu besar." Qin Mu bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, "Mulai hari ini dan seterusnya, Jiang Miao akan menjadi kakak angkat Qin Yu, dan Qin Yu akan menjadi adik angkat Jiang Miao. Sekarang semuanya tidak akan terlalu canggung. Ayo, kalian berdua bisa bersujud dan menjadi saudara angkat." Setelah mengatakan itu, dia menekan mereka berdua untuk berlutut. Jiang Miao dan Qin Yu memasang ekspresi kosong karena dipaksa bersujud beberapa kali. Qin Mu menyeka keringat dinginnya dan segera berkata, "Selamat. Linger, naga gendut, izinkan aku membawa kalian berdua bertemu dengan beberapa senior dari ras naga. Ayo pergi." Hulinger ingin terus menonton pertunjukan, tetapi dia ditaruh di punggung naga kilin dan dibawa pergi oleh Qin Mu. Hanya Qin Yu dan Jiang Miao yang tersisa di menara kota. "Tuan muda, saya ingin melihat bagaimana mereka bisa akur." Hulinger penasaran dan menoleh ke belakang untuk melihat. Qin Yu dan Jiang Miao masih saling berhadapan, berdiri terdiam. Dari jembatan spirit energi mutual shift, seorang pemuda berkaki dua rusa berjalan keluar dan mengangkat kepalanya untuk melihat sekeliling dengan sangat heran. Dia bergumam, "Dunia ini jauh lebih luas daripada kedamaian abadi. Ada dewa dan iblis di mana-mana, bocah itu benar-benar telah membangun jembatan seperti itu untuk terhubung ke dunia lain, ini benar-benar keahlian yang luar biasa." Bajingan kecil itu jelas suka membuat omong kosong seperti ini dan tidak fokus pada kultivasi. Membuat jembatan ini pasti membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi bagaimana kultivasinya masih meningkat begitu cepat? "Pemimpin," salah satu penjaga di samping mencibir dan berbisik, "Lihatlah pemuda berkaki rusa itu. Apakah dia yang ada di potret yang digambar oleh Master Sekte Qin?" Penjaga itu buru-buru mengeluarkan lukisan Qin Mu dan membandingkannya. Matanya berbinar, persis sama. Namun, pemuda di lukisan itu hanya berkaki satu rusa, sementara pemuda ini berkaki dua rusa. Apakah itu dia atau bukan? Ketika dia ragu-ragu, dia melihat pemuda itu mulai berjalan menuruni tangga batu. "Tidak peduli apa, kita harus mengalahkannya terlebih dulu." Penjaga itu melirik penjaga lainnya, dan mereka semua mengerti perintah diam itu. Mereka naik ke langit, dan segala macam seni ilahi dan senjata roh berhamburan. Peluru pedang, peluru pisau, gedung-gedung tinggi, pagoda, kuali besar, dan senjata roh lainnya berjatuhan dengan kecepatan tinggi dan menenggelamkan pemuda berkaki rusa itu. Riak-riak mengerikan menyebar ke segala arah, bergema untuk waktu yang lama. Jembatan pergeseran saling energi roh sangat penting bagi kedua dunia, sehingga penjaganya sebagian besar adalah para ahli. Yang terendah di antara mereka berada di alam hidup dan mati, sementara banyak dari mereka berada di alam jembatan ilahi.
Semua orang kemudian mengambil senjata roh mereka dan segera datang ke dasar altar pengorbanan untuk melihat. Mereka melihat tanah putih, tetapi tidak ada jejak pemuda berkaki rusa itu. Terkejut, mereka melihat sekeliling. Cahaya memancar dari mata mereka dan menembus segala sesuatu dalam radius 100 mil. Tiba-tiba, mereka melihat seorang pemuda berkaki rusa 100 mil jauhnya, berlari ke depan dengan langkah-langkah lembut. Ayo tembak dia dengan mata dewa kita. Perintah penjaga itu, dan cahaya dewa berkumpul dengan cepat di mata banyak penjaga. Mereka berubah menjadi sinar cahaya dengan kekuatan yang menakjubkan, dan bergegas menuju pemuda berkaki rusa itu. Dia menghilang tepat sebelum seni ilahi murid mengenai tubuhnya. Ketika dia muncul kembali, dia berada 100 mil jauhnya. Saat itu, dia berada 200 mil jauhnya dari jembatan pergeseran saling energi roh. Semua orang siap menggunakan seni sihir murid mereka, tetapi pemuda berkaki rusa itu menghilang lagi dan tidak terlihat lagi. Para penjaga saling berpandangan, tercengang. Mereka tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Pada saat itu, mereka mendengar langkah kaki di belakang mereka, dan seorang pemuda berjalan keluar dari jembatan pergeseran saling energi roh. Sebuah peti besar mengikutinya. Ia memiliki beberapa kaki dan berderak ketika berjalan mengikuti pemuda berwajah halus itu. Sepertinya dada Master Sekte Qin, tapi orang ini bukan Master Sekte Qin. Semua orang tercengang ketika pemuda bermata bak bintang itu berbicara dengan suara merdu, apakah ini surga kaisar tertinggi? Di mana para iblis sejati? Apakah adik kecil ini anggota kedamaian abadi? Untuk apa kau mencari iblis sejati? Kalau kau ingin menemukan iblis seperti mereka, pergilah saja ke wilayah iblis di sana. Guru Kekaisaran Kedamaian Abadi sedang melatih prajurit di kota Li, jadi sebaiknya kau pergi ke sana dulu dan mencarinya. Itu akan lebih mudah. Pemuda itu menggelengkan kepalanya, aku hanya ingin mengumpulkan tubuh jasmani dan roh primordial beberapa dewa iblis, jadi mengapa aku harus mencari guru kekaisaran perdamaian abadi, junior ini? Dirinya sekarang masih belum layak menjadi bagian dari koleksiku. Ia hendak pergi ketika seorang lelaki tua penuh kerutan keluar dari jembatan sambil membawa peti besar dan tungku di punggungnya. Ia tersenyum lebar dan tampak sangat bahagia. Mengapa semua orang yang datang dari Eternal Peace hari ini aneh? Semua penjaga bingung. Pertama, ada seorang pemuda dengan 2 kaki rusa, lalu 2 pria aneh yang membawa dada mereka. Ekspresi pemuda itu berubah drastis ketika melihat lelaki tua itu membawa tungku dan peti. Wajahnya berubah jauh lebih gelap. Bisu, aku sudah lama mencarimu. Ketika lelaki tua itu melihatnya, raut wajahnya berubah. Senyum di wajahnya membeku. Aba, benar sekali, ini aku, Xing'an. Niat membunuh Xing'an membumbung tinggi, dan dia berkata dengan dingin, meskipun aku tak lagi perlu mengumpulkan bagian-bagianmu, kau telah menjebakku di dalam begitu lama hingga aku harus membalas dendam. Bisu, kamu larinya cepet banget. Cahaya memancar dari jembatan pergeseran saling energi roh, dan seorang pria kekar tak tertandingi bermantel berjalan keluar. Ia membawa pisau besar di bahunya dan berbicara sambil tersenyum. Dadamu masih bagus, berubah menjadi perahu untuk kau kejar. Aku hampir tak mampu mengejar. Xing'an, pisau surga. Sudut mata Xing'an berkedut, dan dada di belakangnya tiba-tiba menarik kakinya ke belakang untuk bersembunyi di belakangnya. Jelas bahwa ia masih ingat jagal memotongnya menjadi beberapa bagian. Xing'an meletakkan tangannya di belakang punggung dan berkata dengan acuh tak acuh, kalian juga telah menembus jembatan dewa dan memasuki istana surgawi. 1 bisu, 1 pisau surgawi, 2 dewa, 2 musuh. Hehe, kalian berdua bisa bersatu. Mata si jagal berbinar, dan dia tertawa terbahak-bahak. Xing'an, aku sudah mengejarmu sejauh 80.000 mil, tetapi kamu masih bisa lolos. Kamu benar-benar luar biasa. Kepala desa tua itu mengatakan bahwa kemampuanmu sangat kuat, tetapi sayang sekali dia sudah meninggal. Namun, kamu masih hidup, jadi aku sudah lama ingin bertemu denganmu. Xing'an tersenyum tipis dan berkata dengan santai, Dewa Pedang Kaisar Manusia. Dia bukan tandinganku lagi. Kalian berdua bisa bergabung. Aku akan melunasi utangku dengan kalian berdua dan pergi memburu beberapa dewa iblis untuk memperkaya koleksiku. Jembatan pergeseran saling energi roh menyala lagi, dan seorang tetua berpakaian hijau berjalan keluar dengan sikap yang luar biasa seolah-olah ia adalah seorang pangeran yang berada di atas. Ia menyentuh telinga besinya dan menghela napas lega setelah menyadari bahwa telinga itu masih ada. Ia bertanya dengan curiga, apakah jembatan ini benar-benar dibangun oleh Muer? Ia semakin cakap, Xing'an, Tuli, Xing'an, bocah ini telah berkultivasi menjadi dewa. Teriak jagal, kau yang terlemah, jadi berhati-hatilah. Jembatan spirit energi mutual shift menyala lagi,
dan mata semua orang berbinar ketika seorang wanita cantik yang tak tertandingi berjalan keluar dari cahaya. Sapuan tatapan matanya yang indah membuat semua orang tercengang. "Xing'an!" teriaknya dengan heran. "Nenek Si, cepatlah tua, jangan membuatku kehilangan fokus," teriak Jagal dengan marah. "Ayo kita semua bersama-sama menghajar orang ini." Seorang tetua pendek lainnya berjalan keluar dari jembatan pergeseran saling energi roh dengan tombak naga hitam di punggungnya. Ia berkata dengan santai, "Xing'an, sombong sekali." Dia diikuti oleh seorang tetua kurus dengan senyum tulus. Ketika dia melihat Xing'an, ekspresinya berubah drastis, dan dia buru-buru berbalik untuk kembali ke jembatan. Namun, dia ditangkap oleh tetua itu dengan tombak hitam dan hanya bisa berjalan maju bersamanya. Tatapan Xing'an beralih dari wajah nenek Si dan mendarat di tubuh si buta. Ia berkata dengan dingin, "Musuh-musuh lamaku semuanya ada di sini. Kalau begitu, aku bisa mengantar kalian semua." Saat itu juga, seorang pria jangkung bertopeng perunggu masuk sambil terengah-engah. "Kalian larinya terlalu cepat. Aku sampai kehabisan tenaga hanya untuk mengejar ketinggalan. Kenapa kalian tidak lari lagi?" Xing'an juga di sini." Wajah Xing'an berubah drastis, dan dia mengambil peti itu untuk melarikan diri. Dengan suara ledakan, sosoknya melesat di udara dan meninggalkan gumpalan uap. Dia berlari sejauh 100 mil sebelum ada yang bisa bereaksi. Semua orang terbelalak melihat kecepatannya. Apoteker menyentuh topeng di wajahnya dan berbicara, terdengar agak aneh. "Kenapa dia lari secepat itu? Aku bahkan tidak punya waktu untuk bergerak." "Guru pisau surga," dari jembatan pergeseran saling energi roh, terdengar suara menggelegar, memekakkan telinga. "Aku melihatmu, berhenti berlari. Banteng hijau, lari lebih cepat." "Guru, ada banyak hal yang ingin kukatakan padamu, kamu." Ekspresi Jagal berubah pucat, dan dia buru-buru berkata, "Basan mengejar, ayo lari." Nenek Si dan yang lainnya pergi setelah mendengar perkataannya. Setelah beberapa saat, seorang pria banteng hijau kekar yang tingginya lebih dari 30 meter turun dari langit dengan bunga peoni di mulutnya. Otot-ototnya bergoyang saat dia berjalan keluar dari cahaya itu dengan gembira. Dalam sekejap, dia diikuti oleh pria kekar lain yang melihat sekeliling sambil berkata dengan gembira, "Cahaya pisau guru menarik perhatian, jadi dia tidak bisa bersembunyi dariku. Banteng hijau, tunjukkan wujud aslimu." Pria banteng hijau yang kekar itu mengembik keras dan berubah menjadi seekor banteng hijau yang tingginya lebih dari 120 meter. Ia ditutupi rambut hijau dan sisik naga. Pria kekar itu melompat ke punggung banteng, dan banteng itu melesat ke langit. Para penjaga jembatan pergeseran saling energi roh saling berpandangan dengan cemas. Setelah beberapa saat, pemimpin mereka menghela napas gemetar, ada banyak sekali orang aneh hari ini. Sebelum dia selesai berbicara, cahaya itu menyala lagi, dan seorang biksu tua dan dua biksu muda berjalan keluar dari jembatan pergeseran saling energi roh. Biksu tua itu memiliki ekspresi bermartabat saat dia berjalan dengan 20 surga di belakangnya. Beberapa ratus biksu terkemuka dari segala usia dan ukuran duduk di sana. Beberapa dari mereka adalah manusia dan beberapa iblis. Salah satu biksu muda berwajah seperti bulan purnama dengan ekspresi berwibawa. Yang lain tegap seperti pagoda hitam dan memegang tongkat hakhara di tangannya. "Zankong, tanyakan jalannya," kata biksu tua itu. Biksu berbulu hitam seperti pagoda itu melangkah maju dan menyapa para penjaga dengan satu tangan. Ia bertanya kepada yang di depan, "Jalan?" Pemimpin itu bingung, tetapi tetap mencoba bertanya, "Baik, jahat, baik," jawab biksu hitam itu. "Di sana." Penjaga itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Kotali. Biksu tua itu melangkah ke arah itu, dan kedua biksu muda mengikutinya menuruni jembatan. Saat mereka berjalan, Ming Xin berseru kagum, "Rulai, kakak senior Zankong benar-benar lugas dalam menanyakan jalan. Dia berhasil melakukannya hanya dalam 2 kata. Murid ini telah belajar banyak." Rulaima mengangguk dan berkata, dia memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Para pengawal mengantar mereka pergi dengan ekspresi kosong, tetapi sebelum mereka sempat tersadar, beberapa Taois tua dan biarawati berjalan keluar dari jembatan sambil mengelilingi seorang Taois muda. Apakah ini jembatan pergeseran energi roh yang dibangun oleh iblis tua Qin? Prestasinya dalam aljabar benar-benar telah mencapai puncaknya. Banyak pendeta Tao dan biarawati tua mengeluarkan berbagai alat hitung. Tanpa mempedulikan para penjaga, mereka mulai mengukur berbagai tanda rune di jembatan dan mulai mendiskusikannya dengan penuh semangat. Para penjaga saling memandang dengan cemas, berencana untuk bertanya kepada Taois muda itu tentang apa yang sedang mereka lakukan ketika mereka melihatnya bahkan lebih bersemangat daripada para Taois tua. Dia mengukur dan menghitung semuanya sambil bergumam pada dirinya sendiri.
Dia tampak hampir demam, mabuk dengan pekerjaannya. Teman-teman Eternal Peace semuanya orang aneh. Para Taois masih mengukur ketika beberapa tetua dengan aura abadi keluar bersama beberapa pemuda dan pemudi. Ketika mereka melihat para Taois, salah satu dari mereka bertanya sambil tersenyum, "Guru Tao Lin Xuan, apa yang sedang kalian lakukan?" Jadi, para senior dari Little Jade Capital. Kakak senior Muran juga ada di sini. Master Dao Lin Xuan mengangkat kepalanya dan berkata dengan penuh semangat, "Aljabar yang digunakan Master Sekte Qin untuk jembatan ini sungguh luar biasa. Kami masih menghitungnya." Wang Muran tersenyum padanya. "Guru Dao, bahkan jika kalian menghitungnya sebentar, kalian mungkin tidak dapat menemukan semua pengetahuan yang ada di sini. Mengapa kalian tidak meminta cetak birunya kepada Guru Sekte Qin saja?" Master Dao Lin Xuan menyadari kesalahannya dan memanggil semua Daois. Ia kemudian berkata sambil tersenyum, "Ketika kami melihat jembatan ini, kami lupa bahwa mungkin ada jalan pintas." "Benar, apakah kakak senior Su Senghua juga datang?" "Setelah dia kembali dari surga tinggi, dia pergi ke surga kaisar tertinggi, jadi dia seharusnya sudah sampai di tempat ini. Dia pasti pergi ke pagoda penindasan dewa untuk melihat apakah dia bisa lulus ujian dewa muda sejati," kata Mu Qingdai. Sambil sibuk berbincang-bincang, mereka semua menuju ke arah kota Li. Jelas bahwa beberapa murid telah datang ke sini sebelumnya, karena mereka mengenal jalan itu dan meninggalkan para penjaga di belakang mereka dalam keadaan linglung. Apakah semua orang itu teman-teman Master Sekte Qin? Mereka semua aneh. Gerutu penjaga di depan. Bagaimana mungkin orang baik dan normal seperti Master Sekte Qin bisa berteman dengan semua orang aneh itu?